Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini Sabtu 17 Mei diambil dari 1 Samuel 12 ayat 20 dan 23. Demikian bunyinya. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhilah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan, dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita menginginkan atau mendambakan apa yang telah dimiliki oleh orang lain. Bangsa Israel mendambakan apa yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kafir, yakni memiliki raja atas mereka. Dan akhirnya mereka terus-menerus menyuarakan supaya mereka memiliki raja. Mereka terus mengutarakan itu kepada Samuel, dan pada akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel supaya ia mengurapi raja bagi mereka. Tetapi hal yang membuat kita harus berpikir adalah ternyata Tuhan tidak merestuinya, karena sebenarnya prinsip dalam orang Israel adalah teosentris. Mereka berpusat pada Allah semata. Allah lah yang harus menjadi raja mereka. Tetapi mereka menginginkan raja duniawi, raja secara fisik yang dapat mereka lihat, dan mereka mendapatkan Raja Saul. Dalam murka Allah itu, ternyata orang-orang Israel menjadi takut, karena bagi Tuhan ini adalah kejahatan. Coba bayangkan jika saudara adalah raja dan kemudian ada orang yang mendirikan raja lain bagi mereka. Bukankah itu adalah penghinaan dan pengkhianatan menurut saudara? Tentu orang-orang yang berkhianat harus di bumi hanguskan sesuai dengan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Seharusnya mereka harus binasa. Tetapi kemudian Samuel mengatakan, "Meskipun kamu telah berbuat jahat, janganlah berhenti mengikuti Tuhan." Kita sangat harus mendengarkan ini, karena ternyata iblis berupaya untuk
membuat saudara jauh dari Tuhan dan sampai melupakan Tuhan. Saudara adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang berdosa, saya adalah orang yang berdosa. Tetapi apakah ketika saya adalah orang yang berdosa, itu menjadi alasan bagi saya untuk meninggalkan Tuhan? Tentu saya akan semakin berdosa lagi. Saya sudah berdosa, tidak menghadap Tuhan, itu adalah dosanya double. Malahan ketika kita berdosa, kita harus kembali, segera kembali. Dalam hal ini dikatakan, jangan berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ibadah adalah bagian kita merayakan kemenangan, merayakan keselamatan kita. Sehingga jangan pernah meninggalkan ibadah itu. Meskipun saudara bosan, saudara harus membawa kebosanan saudara untuk terus beribadah. Karena jika saudara sudah terbiasa beribadah, ternyata saudara akan bosan untuk tidak beribadah. Saudaraku yang terkasih, Samuel akhirnya berkata kepada bangsa Israel bahwa jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti menduakan kamu. Ini menjadi menarik karena kita memang agak jarang berdoa. Dan ternyata orang-orang yang jarang berdoa juga adalah bagian dari keberdosaan itu. Yesus Kristus tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa berdoa. Sedini mungkin dia berdoa. Meskipun dia sibuk, meskipun dia lelah seharian melayani, tetapi sedini mungkin dia berdoa, berlutut kepada Bapa. Ini menjadi praktik yang sangat penting bagi kita karena tercatat di dalam Alkitab bahwasanya aku membuka relasiku kepada Bapa dan Bapa telah terlebih dahulu membuka relasinya kepadaku. Sehingga ketika ada relasi, ada kekuatan di sana. Ketika ada relasi, ada tujuan yang jelas di sana. Ketika ada relasi, maka di sana ada visi yang sama. Itulah yang kita harus pikirkan. Samuel tidak berhenti mendoakan mereka dan juga senantiasa mengajarkan kepada mereka jalan yang baik dan lurus. Saudaraku, ingatlah bahwa dosa telah dikalahkan oleh Kristus dan dosa saudara telah dibayar lunas. Jangan tambahi lagi dosa saudara dengan berpaling darinya, tetapi bertobatlah, sesalilah segala sesuatu yang saudara kerjakan yang keliru itu, dan mintalah pengampunan dari Tuhan, bukan malahan berpaling darinya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau menunggu kami dan tidak mengusir kami, karena Engkau adalah Allah yang menginginkan pertobatan dari kami yang telah Engkau ciptakan. Ampunkan kami Tuhan. Kami berpikir bahwa dengan menjauhkan diri daripada Tuhan itu akan mengobati perasaan, tetapi Engkau sungguh-sungguh marah dan kecewa karena Engkau senantiasa menunggu. Kami datang padamu Tuhan, kami mengaku dosa kami. Ampuni dosa kami, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.